Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6. Di sini kita akan mempresentasikan tugas besar dari kelompok kita. Yang pertama, di sini ada Tubagus Hasan dan Ferry dengan NIM 1021233015. wabarakatuh. Saya Ahmad Rafi Zairal Fakih dengan NIM 10 12 33 0005. Lanjut lanjut. Raffaringa Surya dengan NIM 102012300155 Jawaban NIM 10 12 13 0106. Muhammad Heri Widadana dengan NIM 1021230413. Baik, langsung aja kita ke soalnya. Nah, kalau misalkan untuk dari kasus tugas tim di sini dari PT teman kopi kita TKK yang berdiri pada tahun 2012 yang merupakan perusahaan manufaktur logam, modal pendirian usaha berasal dari pemilik perusahaan dua orang. Lalu dari kemudian itu tuh seiring berjalan waktu, TKK tuh mulai mengembangkan produk mesin kopi rumahan yang ini disebabkan adanya permintaan dari customer terhadap mesin kopi rumahan dengan model yang spesifik manual. Lalu permintaan mesin kopi yang diterima lebih banyak dibandingkan dengan permintaan produk manufaktur logam lainnya, sehingga perusahaan memutuskan untuk fokus memproduksi mesin kopi rumahan sebagai produk utama. Selain itu, para pemilik modul perusahaan melihat adanya peluang yang cukup baik dalam kurun waktu 10 tahun ke depan terhadap perkembangan peralatan dan teknologi pendukung pada sektor industri ini. Sekilas tentang PT TKK. Nah, kalau misalnya untuk dari TKK itu tuh berjarak 6 kilometer dari pusat kota Bandung yang tepatnya di wilayah Buah Batu. Awalnya TKK hanya membuat pesanan yang sifatnya made to order. Itu pun hanya sekitar 2 atau 3 mesin dalam satu minggu atau sekitar 8 sampai 12 mesin per bulannya. Namun pada masa pandemik di mana banyak penikmat kopi yang tidak dapat pergi ke kafe atau resto yang menyediakan kopi sebagai salah satu menu unggulannya yang membuat sebagian pecinta kopi itu menginginkan cita rasa kopi yang sama di rumah sehingga terjadi peningkatan penjualan mesin tersebut. Jumlah peminum kopi perkiraan akan terus naik hingga di hari ini. Pertumbuhan pelanggan dan juga kondisi pandemi turut meningkatkan offset mesin kopi. Pertumbuhan penikmat kopi ini juga turut mendorong pertumbuhan jumlah gerai kopi di Indonesia secara fantastis. Pada tahun 2019, jumlah gerai kopi adalah 1.083 usaha, sementara di tahun 2022, scroll, jumlah gerai itu tuh mencapai 2.937 usaha. Nah, lalu di grafik di bawah ini menunjukkan pendapatan yang diperoleh PT TKK dari penjualan produk mesin. Nah, pendapatannya seperti tersebut dengan visi menjadi perusahaan yang inovatif dalam menyediakan perangkat teknologi pengolahan kopi di Indonesia. Misinya yang pertama memberikan pelayanan yang unggul, yang kedua memberikan kualitas produksi yang sesuai standar internasional, yang ketiga proses produksi yang inovatif. Nah, lalu fasilitasnya tuh kalau misalkan udah dari TKK ini itu mempunyai tanah 300 meter persegi yang merupakan satu gedung yang berfungsi sebagai lokasi perkantoran dan administrasi lantai atas. Lalu satu buah gudang penyimpanan serta bangunan blok untuk unit produksi manufacturing yang berada di lantai bawah. Untuk membantu produksi terdapat dua mesin, yaitu mesin CNC dan mesin bubut. Nah, kalau misalnya untuk kondisi organisasinya itu, struktur organisasinya yang ada saat ini tergolong sederhana. Secara umum, direktur masih memiliki peran yang sangat besar, baik dalam menentukan strategi ke depan perusahaan maupun dalam hal operasional perusahaan, termasuk juga menentukan jumlah SDM. Nah, kalau misalkan untuk dari eh, apa maupun melakukan pemasaran produk, seluruh keputusan baik yang sifatnya strategis maupun operasional juga dilakukan oleh direktur. Direktur dapat mengatasi kondisi ini selama kondisi normal. Namun, pada kondisi di mana terdapat pesanan yang meningkat, direktur merasa kewalahan terutama terkait masalah operasional. Lanjut aja langsung kita ke soalnya aja. Itu untuk kayak dari ringkasan dari eh, PT TKK ini. Boleh langsung ke soalnya aja. Soalnya mana ya? Agak di scroll gitu ya. Nah, dari tugas tim. Nah, dari tugas tim ini kita dari mahasiswa tuh mampu menguraikan tahap perkembangan tim dan juga perilaku kelompok di dalam organisasi yang ada di kasus di atas. Yang soal pertama itu apakah Anda menganggap kondisi unit kerja yang ada di perusahaan sebelum perubahan terjadi sebagai work group atau tim?
Berilah penjelasan terhadap jawaban Anda dengan mempertimbangkan kondisi berikut. Dibuat dalam dua bagian. Nah, kalau misalkan dari teori yang digunakan, work group itu merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, seperti melakukan interaksi untuk berbagi informasi antar sesama, lalu mengambil keputusan yang membantu kerja setiap anggota kelompok. Lalu work group, boleh, operator? Lalu work group juga itu tidak mempunyai kesempatan untuk terlibat di dalam kerja kolektif. Maka dari itu work group dalam penilaian melihat dari kontribusi individu masing-masing dari anggota kelompok. Work team adalah kumpulan individu yang bekerja sama secara erat untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik. Anggota work team mempunyai tujuan yang jelas dan terstruktur dan bisa bekerja sama secara kolaboratif dengan membagi tugas dan tanggung jawab, yang dimana menunjukkan komitmen tinggi untuk tujuan sesama demi keberlangsungan tim. Nah, itu untuk dari perbedaan dari work team dan work group. Nah, kalau misalkan di bawah sini ada gambar beberapa perbedaan dari work group sama work team. Nah, kalau misalkan untuk argumentasi jawaban bisa dilanjutkan oleh teman saya. Untuk argumentasi jawaban, pada kasus PT Teman Kopi kita, kami menganalisa bahwa kondisi kerja yang ada di perusahaan tersebut saat sebelum terjadi sebagai work group, awalnya berdiri perusahaan ini di tahun 2012 dengan model pendirian usaha dari kepemilikan dua orang. Dalam sistem berdiri perusahaan menggunakan work group dengan kasus yang sudah dijelaskan pada kondisi organisasi, yaitu direktur mempunyai peran tertinggi untuk menentukan strategi. Lalu operasional perusahaan untuk menentukan SDM dari perusahaan tersebut dan kontrol proses produksi dan pemasaran produk. Dari hal ini dapat dilihat pada organisasi yang berinteraksi dengan berbagai informasi dan juga membuat keputusan untuk membantu anggota dalam mengerjakan tugasnya. Nampaknya yang menimbulkan kecenderungan yang hanya melibatkan kontribusi individu atau anggota, juga sinergi yang ada di perusahaan bersifat netral karena masih belum ada peningkatan tujuan yang lebih tinggi dari sebuah perusahaan tersebut. Kedua, apakah tantangan perusahaan untuk berubah? Gunakan teori perubahan dari Kurt Lewin untuk menjelaskan tantangan perusahaan. Silakan berikan jawaban Anda dengan mempertimbangkan kondisi berikut. Yang pertama adalah penjelasan Mungkin tentang saya akan lanjut ya, teori yang kedua. Tuh, teori yang digunakan tuh penjelasan studi eh kasus kasusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencairkan status quo unfreeze. Nah, fase awal dan model transformasi Lewin adalah meluluhkan status quo PT teman kopi kita berhadapan dengan hambatan besar dalam modifikasi pola pikir dan orientasi yang sudah mengakar di dalam organisasinya. Sebagai contoh, transisi dari sistem produksi made to order menjadi made to stock, membutuhkan revolusi mendasar dalam cara berpikir dan metode bekerja para pegawai. Saat ini, para staf dan supervisor terbiasa bekerja berdasarkan pesanan spesifik yang diterima. Tapi transformasi ini mengharuskan mereka beradaptasi dengan sistem forecasting dan perencanaan yang lebih rumit. Nah, di samping itu, ekspektasi volume produksi dan urgensi untuk menyelesaikan tidak efektifan dalam alur produksi seperti pekerjaan ulang dan kemacetan proses mengindikasikan keberadaan penolakan dari dalam yang perlu diselesaikan. Proses pengelolaan status quo yang meliputi usaha untuk mengatur inventory material mentah dengan lebih optimal dan membakukan mutu bahan yang dipakai. Mengingat selama ini supply seringkali terbatas ketika demand sedang tinggi. Oke, saya lanjut lagi untuk perubahan atau movement. Tahap kedua adalah implementasi perubahan itu sendiri. TKK harus mengaplikasikan tindakan-tindakan praktis untuk menggeser sistem menuju keseimbangan yang baru. Salah satu rintangan pokok adalah menjamin bahwa transformasi pendekatan dari make to order menjadi make to stock dapat dijalankan secara efektif. Ini termasuk pembentukan tim pemasaran dan tim produksi yang sebelumnya belum ada, serta peningkatan kompetensi SDM yang ada. Hal ini mencakup pembangunan divisi marketing atau divisi produksi yang sebelumnya tidak tersedia, serta pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang sudah ada. Sebagai ilustrasi, korporasi merencanakan untuk mengangkat spesialis di ranah teknologi informasi dengan kualifikasi minimum sarjana dan keahlian mengoperasikan perangkat otomatis berteknologi mutakhir. Prosedur yang sudah ada untuk beradaptasi
dengan teknologi modern. Tantangan yang lain adalah memastikan bahwa eskalasi produksi dapat terlaksana tanpa mengurangi start mutu, mengingatkan produksi TKK saat ini memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan produk pesaing. Saya akan lanjut menjelaskan untuk yang membekukan kembali atau refreeze. Tahap terakhir adalah membekukan kembali yang telah diimplementasikan agar menjadi permanen. Tantangan utama di sini adalah memastikan bahwa perubahan dalam proses produksi dan manajemen persediaan dapat diperhatikan dalam jangka panjang. TKK harus mengintegrasikan perubahan-perubahan ini ke dalam budaya perusahaan. Misalnya, mereka harus memastikan bahwa pola kerja yang baru menjadikan kebiasaan yang diterima oleh semua karyawan. Ini mencakup penempatan mekanisme formal dan informal seperti kebijakan dan prosedur baru yang mendukung pola produksi make to stock dan memfasilitasi kolaborasi antar departemen. Selain itu, penyediaan layanan putar jual yang baik eh, seperti layanan servis kerusakan dan penyediaan suku cadang akan menjadi suatu bagian penting dari strategi baru. Ini memastikan kepuasan pelanggan dan keberlanjutan bisnis. Untuk argumen jawabannya sendiri yaitu menurut Lewin, transformasi organisasi yang efektif memerlukan tiga fase berurutan yaitu mencairkan status yang tadi, bergerak ke keadaan akhir yang diinginkan, dan membekukan kembali perubahan agar menjadi permanen atau dari Robbins dan Judge 2022. Dan ini ada daftar referensi yang kita gunakan untuk mengerjakan tugas besar ini. Eh, Mungkin sekian presentasi tugas besar dari kelompok 6. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Yes.